Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Alhamdulillah pada hari ini hari Ahad jam 1 siang kita Brigade 024 Bela Bangsa ya. Insya Allah pada hari ini kita berkumpul di tempatnya Komandan Sirikandi Bunda Maryam yang ada posisinya di Lorong Buaya. Dan alhamdulillah kita di sini Brigade 024 Bela Bangsa sudah berkumpul dengan para komandan. Yang pertama komandan dari Pak Pusat yaitu Bapak Herman Hermawan. Komandan dari Jakarta Selatan ada Pak Ustadz Ahmad. Siap. Komandan dari Jakarta Utara ada Pak Imran. Siap. Dan alhamdulillah ada ketua pembina kita Pak Muhammad Soleh Zakaria. Siap Pak Ketua. Siap. Dan pembina kita Pak Kaswanto dari Solo. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka konsolidasi ya, kedepannya Brigade 024 Bela Bangsa ini arah dan tujuannya kemana, kan seperti itu. Jadi saya paparkan di sini apa itu artinya 24. 24 itu artinya ya kan, di saat kondisi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja ya, sebagai implikasi untuk kedepannya tahun 2024 kita akan membentuk brigade ya, bertepatan dengan Pilpres dengan tujuan jangka pendek kita membentuk untuk kemenangan Anies Baswedan. Amin. Ya. Dan bela bangsa ini punya makna dan arti luas. Maknanya untuk bela negara, bela bangsa. Bela bangsa, bela negara bukan hanya membela seorang Pak Anies saja, tapi membela untuk kepentingan bangsa dan negara, baik aset, ya, politik, pendidikan, kebudayaan itu bagian dari bela negara. Jadi biar kita pahami semuanya di sini bahwa Brigade 024 punya arti dan makna, ya, berwawasan dengan kebangsaan, bela bangsa. Jadi sudah sangat jelas bahwa 24 artinya pergerakan kita berawal dari untuk memperjuangkan seorang Pak Anies Baswedan menjadi pemimpinan kita yang insya Allah kedepannya apa yang kita harapkan bagi seluruh rakyat Indonesia adanya perubahan. Yang saya hormati Ketua Pembina Bapak Soleh Zakaria, dan saya hormati Bapak Pembina Pak Kasmanto, dan Pak Ketua Pak Arianto, dan komandan wilayah yang saya hormati Bapak ahli sekalian. Agenda hari ini yaitu konsolidasi, dan saya sebenarnya hanya memberikan yang singkat aja. Jadi kita ini Brigade 024 itu bukannya hanya sekedar ngumpul-ngumpul terus bubar, enggak begitu. Nah setelah ini terbentuk dan selamanya kita akan bersatu terus dan bergerak di bidang apa aja yang bisa manfaat buat anggota kita. Itu harapan saya tuh. Yang kedua, nanti kedepannya kita semua membantu ketua pembina yang baru untuk menjalankan usaha yang ada ini. Semua anggota menjadi marketing semua untuk membantu pergerakan ekonomi yang ada sekarang ini. Silakan Pak Pembina Kaswanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kenapa sebagian besar masyarakat, bahkan para pakar dan para intelektual, para akademisi juga mengatakan seperti itu? Maka untuk memperjelas statement-statement itu, kita coba untuk menengok ke belakang. Menengok ke belakang yaitu tentang tujuan kemerdekaan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kemerdekaan ini? Sebagian para pendiri negara, sebagian bangsa untuk memperjuangkan kemerdekaan ini dengan segala pengorbanan,
entah itu jiwa, raga, harta dikorbankan demi kemerdekaan. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, Indonesia merdeka. Dengan ketekatan, dengan ide dan gagasan, dengan perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan sebenarnya, tapi Indonesia bisa meraih sebuah kemerdekaan. Maka ketika kita bisa melihat tentang kemerdekaan, bisa mempelajari, memahami tentang sejarah kemerdekaan, kita tinggal bisa memahami, mempelajari tentang peninggalan para pendiri negara ini, ya, para pendiri kemerdekaan ini, yaitu dengan dasar spiritual dan materialnya yang telah diwariskan oleh seluruh generasi sampai abad ke-21 ini. Nah, apa peninggalan beliau-beliau ini? Yaitu Pancasila sebagai dasar spiritualnya dengan segala bineka tunggal ikanya, untuk senantiasa mempunyai keyakinan ketuhanan yang Maha Esa, senantiasa ingin memperlihatkan kemanusiaan yang ingin berbuat adil dan beradab. Berbuat adil kan beradab ini ingin sekali bersatu. Setelah bersatu bangsa ini, setelah merdeka bangsa ini bersatu, maka tidak cukup dengan bahasa bersatu, tidak cukup dengan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, maka bangsa ini harus memiliki yang namanya pemerintahan. Kan gitu kan? Memiliki pemerintahan. Maka untuk memiliki pemerintahan perlu rasanya menurut para pendiri ini yang dituangkan dalam Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu sebenarnya yang telah dilakukan oleh para pendiri negara kita yang tertuang dalam dasar material kita Pancasila tentang sila keempat, untuk membentuk sebuah struktural kelembagaan pemerintahan supaya apa? Pemerintahan itu berjalan dengan tersistem, terstruktur, dan masif, dan semuanya itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah Pancasila dibentuk. Nah, maka setelah terbentuknya sebuah pemerintahan untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diwariskanlah kepada kita semua pada generasi pemerintahan ini, yaitu dasar materialnya tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar material untuk menjadi rujukan inspirasi pembangunan nasional. Itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentang pasal dan batang tubuhnya. Itu sebenarnya di situ, gitu. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita tengok di situ. Nah, ketika dalam perjalanan sampai ke dalam reformasi sekarang ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar, terutama Undang-Undang Dasar 45, telah mengalami suatu pergeseran dengan adanya sebuah amandemen. Itu artinya telah menggeser nilai-nilai substansi dari setiap pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, pada dampak dari itu semuanya adalah semua pengelola negara, dari eksekutif, yudikatif, eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, semua mengalami suatu kebingungan, mengalami arah yang tidak lurus. Artinya semua mengalami masalah dalam hal pengelolaan negara ini. Maka daripada itu, melihat dari situ terpanggillah kita semua
yang kita telah membentuk yang namanya organisasi sosial yang namanya Brigade 024. Mudah-mudahan ini bela bangsa ya, bela bangsa. Nah, dari nama ini cukup sesuai dengan zamannya, dengan situasi dan kondisi. Tetapi kita semua harus mengerti, ya, kita semua harus mengerti kemana tujuannya, apa modalnya, ya kan. Kemudian endingnya itu kita akan mendapatkan apa yang terkait dengan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang sebenarnya yang harus kita angkat. Nah, semua adalah tidak terlepas daripada ide dan gagasan yang mempersatukan suatu perbedaan yang akan menjadi sebuah kekayaan. Entah itu perbedaan agama, entah itu perbedaan suku, ya kan, agama, budaya, dan lain sebagainya. Apa yang ada di negeri Indonesia ini, kita mempunyai tujuan untuk mempersatukan, untuk menyikapi, ya, menyikapi, menganalisa, memikirkan tentang situasi kondisi yang tadi dikatakan Indonesia tidak baik-baik saja. Kan seperti itu. Bisa dikatakan sakit. Ada yang mengatakan ini sudah opnam. Ini ada katakan sudah di mana? Di Bandung. Sudah sekarat, ya kan? Nah, ini semua adalah tidak salah. Karena masing-masing orang mempunyai kemampuan berpikir yang berbeda, tetapi tetap semua itu menjadi satu kebutuhan untuk menuju Indonesia yang mempunyai keadilan sosial, ya kan, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial di rakyat Indonesia. Nah, maka daripada itu uraian kita seperti ini, ya kan, melihat dari apa yang telah menjadikan waris konstitusi kita, Pancasila sudah diuga-uga, ya kan, sudah maju mundur menjadi rubah-rubah, kan seperti itu. Padahal itu merupakan satu rohnya Indonesia. Karena apa? Ini adalah dasar spiritual. Yang ini adalah mempersatukan suatu perbedaan. Tanpa Pancasila itu mungkin kemerdekaan pun tidak akan diwujudkan. Karena apa? Tidak bisa mempersatukan sebuah perbedaan untuk merebut kemerdekaan. Maka sudah dihayati betul itu, bahwa perbedaan ketika itu dalam meraih kemerdekaan, dengan perbedaan ternyata bisa mengusir penjajah. Akhirnya tertuang secara tertulis di dalam Pancasila. Kan begitu kan? Nah, itu yang sebenarnya. Nah, sekarang mengalami pencemaran. Dengan adanya di amandemen terjadilah suatu pencemaran. Nah, dengan melihat itu semuanya, maka saudara-saudara, Bapak Ketua Pembina dan seluruh jajaran Brigade 024 bela negara ini, mari bela bangsa ini, mari kita terjemahkan apa sih artinya tentang bela bangsa, kan gitu kan? Ya, apa artinya bela bangsa? Kan gitu. Kita harus bisa membongkar, kita harus bisa membedah, kita harus bisa istilahnya itu mengambil intisari daripada bela bangsa. Nah, bela itu kan ingin kita itu melakukan suatu pergerakan, ya, karena adanya sebuah ketimpangan, ketidakadilan, entah secara hukum, ekonomi, politik, ya. Nah, ini kita ingin melakukan suatu bela bangsa, artinya kondisi bangsa ini
secara ekonomi, politik, ya kan, pendidikan dan sebagainya mengalami sebuah kesenjangan. Nah ini artinya kita membela nasib bangsa ini supaya bangsa ini sesuai dengan tujuan kemerdekaan, yaitu satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan. Kemudian yang kedua, mensejahterakan ya seluruh rakyat Indonesia. Tujuan merdeka kan gitu, ya. Kecerdasan apakah sudah terwujud sekarang, ya kan? Kemudian kesejahteraan apakah sudah terwujud? Kalau kecerdasan ini, apa artinya cerdas? Coba kita kupas. Artinya cerdas adalah bangsa ini bisa berkarya. Setelah dicerdaskan lewat pendidikan, ya, kemudian keluar dari pendidikan bisa berkarya. Entah itu masalah karya kebutuhan rumah tangga, transportasi, ya kan? Kemudian alat-alat pertanian, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Itu semua kebutuhan. Kecerdasan ini diwujudkan bahwa cerdas, bangsa ini cerdas karena karyanya. Nah, karya itu bisa diakui, punya legalitas dan punya nilai itu kalau punya nilai jualnya ada. Contohnya bikin baju. Kalau bikin baju itu kan karya. Setelah dijual laku, nah dapat uang, artinya punya nilai jual di situ. Ya kan? Setelah punya nilai jual karyanya itu, bangsa ini akan bisa membangun kemandirian. Mandiri dengan karyanya, dengan nilai jualnya, sehingga ekonominya kuat. Dengan itu kemandirian bangsa ini bisa terwujud. Ya kan? Setelah mandiri, bahwa kemandirian ini adalah berarti bangsa ini telah menikmati kemerdekaan. Nah itulah sebenarnya kemerdekaan yang mestinya harus dibangun, ya, cerdas, karya, nilai jual, kemandirian, akhirnya bisa menikmati kemerdekaan. Maka daripada itu, Bapak Ketua Pembina dan seluruh anggota Brigade 024 Bela Bangsa ini, mari kita melakukan suatu perubahan. Apa yang perlu kita rubah? Ya kan? Perubahan ini adalah memerlukan modal ide dan gagasan. Ide dan gagasan memerlukan isi yang namanya ilmu. Dengan ide dan gagasan dan ilmu itu akan membentuk yang namanya skill. Punya kompetensi, punya skill. Dengan adanya kompetensi dan skill ini, kita bisa berkarya dan kita bisa melakukan suatu perubahan. Tanpa itu tidak mungkin. Kan seperti itu. Maka daripada itu, sangatlah kesempatan, gitu. Sangatlah ada peluang. Ketika Indonesia terjadi setiap 5 tahun sekali ada yang namanya pesta demokrasi katanya, ya kan? Nah, katanya pesta demokrasi. Nah, sementara arti demokrasi ini sampai sekarang ini semua masih semu, masih belum ada, apalagi istilahnya para pakar demokrasi ini bisa memberikan suatu penjelasan, paparan, penerjemahan, tafsiran demokrasi itu seperti apa terhadap seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini terjadilah yang namanya kesenjangan informasi, ilmu pengetahuan tentang demokrasi. Betul nggak? Betul. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau lihat demokrasi itu katanya, ya kan, dari rakyat untuk rakyat, ya kan? Nah, kalau dari rakyat untuk rakyat, ketika ada rakyat mencalonkan wakil rakyat, contohnya kan gitu kan, iya kan? Nah, kemudian duduk di parlemen menjadi DPRD, ya ada DPW, DPR RI. Mereka itu berpikir
gitu loh. Berpikir bahwa pikiran rakyat karena saya dari rakyat, ini pikiran rakyat, pikiran saya, pikiran DPR ini harus memikirkan rakyat. Ketika memikirkan rakyat, seorang DPR itu punya namanya kewenangan. Ya, apa kewenangan DPR RI? Pertama, membuat undang-undang. Ya, undang-undang ini yang manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara ekonomi akan bisa mengelola aset-aset yang bergerak maupun tidak bergerak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menuju keadilan sosial. Undang-undangnya kan gitu kan, entah ekonomi, entah politik, hukum, pendidikan, kesehatan, semua untuk seluruh rakyat Indonesia. Kan seperti itu kan? Nah, yang kedua, apa itu namanya membuat anggaran? Anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai berlebih-lebihan, ya kan? Artinya besar pasak daripada tiang. Pagarnya untuk supaya cukup utang, namanya kan gitu. Ini tidak dibenarkan oleh konstitusi kita. Artinya itu sudah keluar dari kemerdekaan, ya kan? Kemudian yang ketiga tentang pengawasan. Secara sistematis, terstruktur dan masif, DPR mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengontrol tentang undang-undang itu, anggaran itu, apa yang mesti dilakukan oleh legislatif. Presiden beserta strukturalnya, dari presiden, dari gubernur, dari bupati, dari camat, dari kelurahan, RT RW, dikawal oleh DPR. Undang-undang ini tentang apa? Contohnya tentang program pemberdayaan pertanian atau kedaulatan pangan. Seberapa undang-undang itu dibikin, artinya program apa, ya, terus bagaimana implementasinya, kemudian seberapa penganggarannya. Dikontrol, DPR itu mempunyai kontrol. DPRD yang kontrol seluruh kabupaten, ya kan? DPW juga mengontrol seluruh provinsi, pusat, seluruh Indonesia. Ini bekerja sama secara struktural di situ, betul-betul sistematis. Ya, yang harusnya seperti itu menurut hikmat daripada kita semua ini yang ada di BKD 024 bela negara, bela bangsa. Nah, ini kita itu memaparkan seperti ini karena apa? Ingin bela bangsa. Nah, kita punya argumen. Kita punya argumen dari sejarah sampai terjadinya proses implementasi daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sampai terjadi generasi ke generasi kepemimpinan, sampai terjadilah yang namanya reformasi. Kita mengevaluasi proses itu sehingga sampai reformasi pun tidak menghasilkan apa-apa untuk rakyat, ya kan? Tidak menghasilkan apa-apa untuk rakyat. Malah ending terakhir ini adalah rakyat disuguhi, diberikan satu, kenaikan BBM, yang kedua kenaikan listrik, yang ketiga kenaikan pajak, yang keempat kenaikan utang. Hari ini, betul nggak? Betul nggak? Hari ini kita disuguhkan, ditinggalkan itu. Yang terakhir reformasi sampai saat ini 2023 itu yang terjadi. Sehingga dengan adanya suatu kebijakan yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif, maka rakyat itu mendapatkan suatu beban yang sangat berat. Karena dampak dari kebijakan kenaikan ini adalah semua harga bahan pokok
primer maupun sekunder semua mengalami suatu kenaikan yang yang pemerintah sendiri tidak bisa mengendalikan. Betul nggak? Ya, Betul ya? betul. Pemerintah nggak bisa mengendalikan. Sampai ketika masyarakat butuh namanya minyak goreng pun, ya kan? Susah dan langka, mahal. Bahkan rakyat ketika memang itu ada minyak goreng, rakyat harus antri dengan harga yang mahal. Kepura-puraan ada yang kayaknya menjadi dewa penolong. Dewa penolong, ya kan? Menurunkan daripada minyak tadi, ya, minyak tadi. Katanya minyak rumah murah dan sebagainya. Ini semuanya adalah sandiwara politik, ya kan? Ini seakan-akan ingin menjadi dewa penolong, tapi brigade sangat cermat dalam hal menyikapi, merespon dengan insting yang tinggi bahwa ini adalah merupakan suatu kepura-puraan. Betul nggak? Betul. Betul ya? Betul. Nah, tetapi brigade tetap ingin untuk Indonesia. Baik. Brigade tetap ingin untuk Indonesia karena apa? Karena brigade 024 Bela Negara adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara utuh, ya kan? Secara utuh, yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ingin selalu membangun kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah brigade berdiri, ya, itulah brigade berdiri. Sehingga brigade ingin selalu di tengah-tengah masyarakat, ya, ingin membangun program-program, bukan ingin tahu tentang masalah masyarakat. Brigade udah tahu masalah masyarakat itu apa, udah tahu, maka ingin brigade senantiasa membuat program-program, dan saat ini untuk rakyat adalah selalu kesulitan ekonomi. Dengan adanya semua naik, kebijakan kenaikan BBM, kenaikan listrik, kenaikan pajak, ini akan memperberat daripada kehidupan masyarakat. Maka brigade berpikir, ayo kita berpikir bersama-sama membentuk sebuah organisasi, membentuk struktural untuk mengatasi masalah-masalah ini supaya masyarakat ini berubah cara berpikirnya. Kan gitu kan? Cara berpikirnya, yang tadinya tidur kemudian bangun, yang tadinya bangun kemudian berdiri, kemudian bergerak, yang tadinya bergerak terus kita belajar, yang tadinya belajar terus kita berlatih, yang tadinya berlatih terus kita itu bekerja, yang tadinya bekerja kita terus berkarya, dan yang tadinya berkarya kita bisa mempunyai jual yang bisa mencukupi semua kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Inilah yang brigade inginkan dan akan jalankan. Maka brigade 024 Bela Negara, bela bangsa bukanlah sesuatu wacana atau propaganda, bukan, ya. Bukan, tetapi ini adalah kita ingin menitik, ya, dari bawah bersama masyarakat dengan konsep revolusi ekonomi rakyat Indonesia yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis kerakyatan. Inilah yang brigade akan wujudkan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan, karena niat kita adalah niat untuk bangsa, bukan untuk diri kita, ya kan? Untuk bangsa Indonesia yang ingin mengangkat kembali tentang pasal 33
sebagai rujukan dan inspirasi secara akademisi maupun secara ilmiah, ya kan, Ya, betul. mengenai tentang sistem ekonomi yang dibangun, yaitu masalah satu. Yang kedua, mengenai tentang aset negara. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan secara industrialisasi tentang aset seluruh sektor, entah itu pertanian, entah itu peternakan, entah itu perikanan. Nah, disitulah yang sebenarnya substansi kekuatan ekonomi Indonesia sebagai negara agraris. Betul nggak? Betul. Nah, saat ini hampir hilang. Apa Brigade ini akan diam-diam saja? Hah? Enggak. Pertanian kita mangkrak. Pelaku pertanian semakin berkurang. Tidak ada generasi yang mau menyentuh tentang bidang pertanian. Padahal ini adalah kedaulatan pangan yang menjadi sumber dari sumber kehidupan masyarakat ketika kita menjadi masyarakat yang mau berbangsa dan bernegara. Betul nggak? Betul. Nah, inilah yang akan kita perjuangkan. Jadi, negara agraris adalah komoditas pertanian, perikanan, peternakan menjadi sebuah fundamental produktif, ya, produksi yang seharusnya Indonesia itu mampu, ya kan, mampu mencukupi kebutuhan dunia, betul nggak? Betul. Nah, inilah yang lihat oleh Brigade 024 Bela Bangsa. Ini yang dilihat, ini bahaya, ya, mangkraknya generasi kita, ya, mangkraknya generasi kita karena ketidakkeberhasilan dari pendidikan yang tidak menerapkan ilmu yang tepat guna, ya kan? Semua mangkrak karena generasi milenial kita tidak cukup untuk dibekali dari dunia ilmu, dari dunia pendidikan, karena memang dunia pendidikan belum mampu menyiapkan ilmu-ilmu sesuai dengan kebutuhan dalam membangun pembangunan nasional atau membangun manusia Indonesia seutuhnya. Betul nggak? Betul. Ini sebenarnya yang dilihat oleh Brigade nggak ada main. Makanya konsep dasar Brigade, karena kita melihat ekonomi kita terjajah. Betul nggak? Betul. Ya kan? Terjajah oleh asing dan asing. Ya kan? Ya. Asing itu orang mana toh? Orang asing itu bukan orang Indonesia. Nah, sekarang orang asing, Ya. orang Indonesia, tetapi mengkhianati tentang bangsa Indonesia, mengkhianati kemerdekaan. Betul nggak? Betul. Nah, maka Brigade melihat ini semua ingin menyelamatkan aset-aset negara, aset yang bergerak maupun tidak bergerak akan kita selamatkan melalui ide dan gagasan, melalui ilmu, melalui skill, kompetensi kita yang nanti mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan nanti, yang kita bikin nanti, ya kan, akan menjadi karya tulis, ya kan, karya tulis yang akan menjadikan sebuah sumber inspirasi, ya kan, inspirasi buat calon pemimpin kita yang akan datang. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Karena apa? Apalah artinya kita itu mendukung seorang calon pemimpin ketika kita tidak bisa mencerdaskan calon kita, ya kan? Memperkuat mentalitas calon kita, ya kan? Ya. Kemudian memperluas wawasan calon kita. Ya. Karena calon kita juga manusia, Ya. mereka juga ada kekurangan, ada kelebihan. Brigade akan mengisi tentang kekurangan. Karena Brigade mempunyai sumber kekuatan inspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Melalui konstitusi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 akan Brigade bongkar, akan Brigade bedah
itu membedah perut Indonesia yang akan menjadikan landasan dasar pembangunan nasional nantinya untuk buat pemimpin calon kita yang akan datang atau 2024. Maka Pak Anies, saya senang, Brigade semua senang, ya kan? Senang apa? Merasa ditantang tentang ide dan gagasan. Ini akan kita tuangkan dalam buku besar, karya besar nanti yang akan kita sampaikan nanti ketika suatu saat nanti sebagai inspirasi besar. Dan ini adalah isi dari kekuatan seluruh rakyat Indonesia, dan perut Indonesia akan kita operasi, akan kita bersihkan dari hal-hal yang bisa menghambat tentang terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.